Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Dinda Diah Wulandari dari Prodi Akuntansi dengan nomor NIM 29022500029. Untuk kali ini saya akan membahas sedikit mengenai materi dari fintech, leasing, dan juga pegadaian dari mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Untuk pembahasannya, langsung saja mari kita mulai. Yang pertama, di sini ada fintech. Fintech ini adalah singkatan dari Financial Technology, yang berarti teknologi keuangan. Menurut Bank Indonesia, fintech adalah hasil gabungan jasa keuangan dengan teknologi yang mengubah model bisnis konvensional menjadi moderat, sehingga membantu transaksi jual beli dan sistem pembayaran menjadi lebih efisien, ekonomis, dan tetap efektif. Jadi, fintech ini adalah inovasi teknologi yang dikembangkan dalam bidang finansial, sehingga transaksi keuangan bisa dilakukan dengan praktis, mudah, dan efektif. Untuk selanjutnya, di sini terdapat peran-peran dari fintech. Peran yang pertama adalah menyediakan pasar bagi para pelaku usaha. Yang kedua, menjadi alat bantu pembayaran, penyelesaian atau settlement, serta clearing. Yang ketiga, membantu pelaksanaan investasi yang lebih efisien. Untuk peran keempat, mitigasi risiko dari sistem pembayaran yang konvensional. Dan untuk peran kelima, yaitu membantu pihak yang membutuhkan untuk menabung, meminjam dana, dan penyertaan modal. Untuk selanjutnya, di sini terdapat jenis-jenis fintech di Indonesia. Yang pertama adalah e-wallet. E-wallet ini adalah dompet digital yang bisa menyimpan uang kita secara elektronik. Tujuan e-wallet ini mempermudah kita melakukan pencairan dana dan melakukan transaksi di berbagai tempat seperti toko online, marketplace, merchant app, dan sejenisnya. Contoh e-wallet ini seperti GoPay, OVO, Dana, maupun ShopeePay. Untuk jenis yang kedua, itu adalah peer-to-peer lending atau P2P. P2P lending ini adalah jasa keuangan yang menyediakan peminjaman dana untuk berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan harian, modal usaha, dan sebagainya. Jenis ini sangat berguna karena bisa membantu banyak orang memperoleh dana dengan cepat dan mudah. Contoh P2PL yang terdaftar resmi di OJK itu seperti Kredivo, Investri, Cicil dan Modalku, dan Danamas. Untuk jenis yang ketiga itu adalah payment gateway. Payment gateway ini adalah perusahaan yang mampu membuat banyak bisnis, menerima transaksi pembayaran dari berbagai tempat dan waktu melalui internet. Alhasil, pengguna bisa menggunakan banyak metode pembayaran selama itu memang tersedia di payment gateway tersebut. Contohnya seperti Duitku, Fastpay, Doku, dan Midtrans. Payment gateway ini menghubungkan bisnis e-commerce dengan berbagai bank sehingga pembeli dan penjual dapat melakukan transaksi. Selanjutnya, untuk jenis yang keempat ada crowdfunding. Crowdfunding ini adalah perusahaan fintech yang mempertemukan pengguna yang membutuhkan dana dengan pengguna yang mau menjadi donatur. Jadi, crowdfunding ini sering digunakan untuk mengumpulkan donasi atau mencari investor untuk bisnis. Contoh aplikasinya itu seperti Kitabisa dan Ayo Peduli. Untuk jenis yang kelima ini adalah bank digital. Seperti namanya, bank digital ini adalah bank yang seluruh transaksinya dilakukan secara digital, mulai dari pembuatan rekening, transaksi, manajemen aset, dan sebagainya. Dalam beberapa tahun terakhir ini, bank digital mulai populer di Indonesia. Contohnya seperti Genius, Bank Jago, Digibank, Sibank, dan lain sebagainya. Untuk jenis yang keenam ada investasi. Kita juga bisa berinvestasi melalui fintech. Cukup download aplikasi dan mengunjungi websitenya, maka kita bisa melakukan investasi beragam jenis aset, mulai dari saham, kripto, reksadana, emas, dan sejenisnya. Contoh aplikasinya itu seperti Bibit, toko kripto, dan Peluang. Untuk jenis yang ketujuh itu ada microfinance. Microfinance ini adalah perusahaan yang menyediakan layanan keuangan bagi masyarakat golongan menengah ke bawah yang tak memiliki akses perbankan. Jadi, perusahaan ini berperan sebagai jembatan yang menyalurkan modal secara langsung dari pemberi ke peminjam. Contohnya seperti bank desa, bank wakaf desa. Dan yang ke-8 ini adalah market agregator. Market agregator ini jenis fintech berupa portal yang mengumpulkan berbagai informasi keuangan untuk disuguhkan ke penggunanya. Di sini kita bisa membandingkan banyak produk keuangan dari berbagai penyedia jasa. Alhasil, pengguna akan mendapatkan informasi yang lengkap sebelum mengambil keputusan yang berhubungan dengan produk tersebut. Contohnya seperti cekaja.com, livepal, cekpremi.com. Selanjutnya, yang kedua adalah leasing. Leasing
Ini adalah suatu kegiatan pembiayaan yang berbentuk penyediaan barang atau modal yang bisa dilakukan oleh siapapun yang membutuhkannya, baik itu perusahaan atau perorangan yang menggunakan barang tersebut. Kegiatan leasing ini umumnya mempunyai kurun waktu tertentu dan cara pembayarannya juga dicicil atau diangsur. Pengertian ini menurut Keputusan Kementerian Keuangan Nomor 1169/KMK-01/1991. Dan untuk pihak-pihak yang terlibat dalam leasing ini, yang pertama adalah lessor. Lessor adalah perusahaan leasingnya, dan yang kedua adalah lessee, yaitu konsumen atau nasabah. Yang ketiga, supplier yang menyediakan barang atau modal, dan yang keempat asuransi, yaitu perusahaan asuransi yang biasanya dilibatkan dalam peransuransian aktiva atau modal yang disewakan. Selanjutnya, di sini ada ciri-ciri dari leasing. Yang pertama yaitu adanya jangka waktu sewa dan periode pembayaran cicilan. Ciri kedua, hak milik atas benda yang disewakan tetap berada pada pihak pemberi leasing. Yang ketiga, biasanya objek leasing berupa benda atau modal yang benar-benar dibutuhkan nasabah atau pengusaha untuk menjalankan bisnisnya. Dan yang keempat, adanya nominal cicilan yang besarnya telah disepakati bersama. Untuk selanjutnya, di sini terdapat jenis-jenis leasing. Yang pertama adalah capital lease, yaitu leasing yang paling sering banyak digunakan. Jadi, hak pemilikan barang ini ada. Contohnya seperti pembelian motor atau mobil secara kredit. Yang kedua ada operating lease, yaitu hak kepemilikan barang tidak ada atau bisa disebut rental. Contohnya seperti menyewa alat atau mesin untuk digunakan dalam jangka waktu tertentu dan dengan pembayarannya secara cicilan. Yang ketiga itu ada sales type lease. Ini biasanya digunakan pada perusahaan industri atau bidang industri. Yang keempat ada leverage lease, yaitu leasing yang memerlukan pihak ketiga dan pihak lessor tidak membayar objek leasing 100%, tetapi hanya sekitar 20-40% saja, dan untuk sisanya itu dari pihak ketiga tersebut. Yang kelima ada cross border lease, yaitu leasing lintas negara, dan biasanya transaksi ini barang yang jumlah nominalnya besar, seperti alat-alat militer atau pesawat. Dan untuk yang ketiga, di sini terdapat pegadaian. Pengertiannya adalah pegadaian merupakan lembaga keuangan yang menyediakan fasilitas pinjaman dengan jaminan tertentu. Nilai jaminan menentukan besarnya nilai pinjaman. Pada mulanya, usaha pegadaian ini dilakukan oleh perusahaan milik pemerintah, tetapi kini sudah banyak usaha pegadaian yang dilakukan oleh pihak swasta. Selanjutnya, terdapat jenis atau produk pegadaian. Yang pertama itu gadai konvensional, gadai syariah, produk berbasis fidusia, gadai sistem angsuran, dan produk investasi. Pegadaian ini juga melakukan kegiatan lainnya, yaitu seperti pelayanan jasa titipan, pelayanan jasa taksiran, sertifikasi dan perdagangan logam mulia serta batu permata, jasa transfer uang, jasa transaksi pembayaran, dan jasa administrasi pinjaman serta usaha lain yang sesuai dengan aturan. Untuk barang-barang yang biasanya akan digadaikan itu seperti emas, sertifikat, kendaraan, barang elektronik. Dan selanjutnya adalah fungsi pegadaian. Fungsi pegadaian itu tersendiri seperti menyediakan pembiayaan cepat, membantu pengembangan usaha, menitipkan barang dengan aman, mengelola keuangan, perlengkapan, kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan, serta membina pola perkreditan agar benar-benar terarah dan bermanfaat, bila perlu memperluas daerah operasinya. Sekian, mungkin itu saja dari saya. Apabila ada kata yang kurang berkenan maupun kalimat yang kurang dimengerti, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.